Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa lagi dalam doa pagi online. Mari bersemangat bagi Tuhan sebagai prajurit-prajuritnya. Satukan hati. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, 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 oh. Biar belas
belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Biar pujian ini dinyatakan melalui keberadaan gereja-Mu, Sema Church. Kemuliaan-Mu dinyatakan di Jakarta, di seluruh Indonesia. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pengikut Kristus juga disebut sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Di ayat 3 tadi dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apa tugas prajurit Kristus? Yang pertama dikatakan di ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Tugas yang pertama yaitu memberitakan Injil dan terus memuridkan orang lain untuk dapat menerima delegasi tugas selanjutnya dalam pemberitaan pengkabaran Injil. Tugas yang kedua, seorang prajurit Kristus, ayat 3 dikatakan tadi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Artinya, ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya ikut menderita itu hidup berkenan bagi komandan kita, Yesus Kristus. Hidup kita arahkan untuk Tuhan Yesus komandan kita. Bukan untuk pribadi kita lagi. Bagi pandangan dunia ini satu penderitaan, tetapi Tuhan memanggil kita untuk ikut menderita. Karena tidak ada kemuliaan di balik penderitaan. Sebagaimana di ayat 5 dan 6 digambarkan di sana seorang olahragawan akan memperoleh mahkota apabila ia bertanding menurut aturan-aturan olahraga, mendisiplin diri sedemikian rupa. Seorang petani akan memperoleh hasil usahanya ketika ia mau bekerja keras, menyangkul, menabur, merawat benih-benih itu ya sampai jadi tanaman, sampai panen. Itu sebuah penderitaan, tapi di balik penderitaan itu ada kemuliaan, ada hasilnya akan kita capai di dalam Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, tugas seorang prajurit Kristus adalah kita diminta untuk bertekun dalam segala usaha pekerjaan pelayanan kita sebagai prajurit Kristus itu. Perhatikan ayat 11-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kita mesti bertekun, saudara, karena pasti ada upahnya. Yesus tidak mungkin menyangkal dirinya. Yesus pasti setia. Dia berjanji, ya, kalau kita melayani dengan tekun, kita akan memerintah dengan Dia. Oleh sebab itu, mari kita bersemangat sebagai prajurit-prajurit Kristus. Apa yang dipercayakan kepada kita, kita kerjakan sebaik-baiknya. Ya, tugas utama adalah pemberitaan Injil. Terus sampaikan pemberitaan Injil dan jangan lupa memuridkan supaya terjadi multiplikasi sehingga Injil makin luas disebarkan oleh orang-orang yang kita muridkan. Dan kerjakan semua itu dengan tekun walaupun ada tantangan penderitaan. Karena pasti akan ada upah. Karena Yesus tidak mungkin menyangkal dirinya. Dia berjanji bila kita bertekun dalam pelayanan kita, maka kita akan memerintah dengan Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa. Kami percaya akan janji-janjimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk itu kami mau belajar menggenapi kebenaran firman hari ini. Untuk kami melakukan tugas panggilan kami sebagai prajurit Kristus yang harus terus menjalankan tugas pelayanan pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik, mungkin melalui firman yang kami sampaikan di mimbar, tapi juga melalui kesaksian kami, melalui pengajaran yang kami sampaikan, di mana juga kami melayani Tuhan, dan juga kami mau memuridkan jiwa-jiwa baru. Tuhan tolong, untuk bulan Juli ini ada program baptisan air, jiwa-jiwa yang memberi diri, yang bertobat untuk dididik Tuhan akan menolong, supaya mereka mengerti pokok-pokok iman dan bertumbuh bersama di dalamnya. Selain juga tugas utama membawa jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Mereka bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu, dan juga menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu untuk menyampaikan Injil berikutnya kepada setiap orang yang mereka temui.
Kami tahu ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi firman-Mu mengatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati akan memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongan. Juga hikmat. Seperti firman mengatakan, Tuhan akan memberi kepada kita pengertian dalam segala sesuatu, menyertai pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji-janji-Mu. Sertai gereja-Mu dalam tugas pelayanannya, secara khusus berdoa untuk rapat pengurus hari Kamis malam. Tuhan Kau menolong. Setelah menara doa, Tuhan Kau melawat. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja kami, untuk doa pagi online setiap pagi. Doa pagi ini walaupun singkat akan menjadi pemicu untuk umat-Mu rajin berdoa, mengawali hari-hari dengan doa di hadapan Tuhan. Dan juga menara doa setiap Kamis yang disertai dengan puasa. Kami bersama-sama berdoa, mengandalkan kekuatan daripada Roh-Mu, berdoa untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan, untuk pengurapan-pengurapan-Mu dinyatakan atas hamba-hamba-Mu, dan berdoa untuk jemaat Tuhan dilawat Tuhan, yang sakit disembuhkan, ada kekuatan pertolongan, ada pimpinan Tuhan, hikmat yang dari-Mu, sehingga setiap umat-Mu berkemenangan di dalam Engkau, dalam setiap segi kehidupan mereka. Keluarga-keluarga menjadi keluarga-keluarga yang kuat, yang memiliki masa depan yang indah, dengan generasi-generasi anak panah di tangan pahlawan. Kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu. Demikian juga untuk Komsel doa pagi. Kami rindu Komsel ini juga menjadi tempat jemaat Tuhan bertumbuh dalam pengajaran yang sehat, yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong umat Tuhan menjalani kehidupannya sepanjang hari ini. Apa yang dibuat tangan kami, Tuhan berkati dan menjadikan berkat keberhasilan untuk menata hari depan lebih indah di dalam Engkau. Demikian menyerahkan kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, kegiatan-kegiatan kami dalam pimpinan penyertaan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.